Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma sahil umurana wa sahil umura auladana wa sahil umura jami'il muslimin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa haturkan kehadirat Allah atas segala karunia, bimbingan dan juga inayah yang Allah berikan kepada kita. Semoga salawat teriring salam tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi dan kita masih pada hadis yang keempat. Hadis Arba'in itu untuk materi dan isinya fleksibel, bisa kita percepat, bisa juga kita perlama. Satu pertemuan satu hadis itu bisa, atau satu pertemuan dua hadis juga bisa. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, kalau satu pertemuan dua hadis atau satu pertemuan satu hadis, kita hanya akan sedikit sekali menggali kandungan hadis ini. Dan Masya Allah, akan banyak faedah yang tertinggal. Padahal ini isinya luar biasa, hadis-hadis yang berkaitan dengan usul, perkara pokok, ya, perkara-perkara yang sangat urgent sekali yang dikumpulkan. Karena Imam Nawawi punya karya lain namanya Riyadhus Shalihin, itu lebih banyak hadisnya. Adapun untuk hadis Arba'in ini memang karya ini hanya beliau selipkan hadis-hadis yang terkait dengan masalah usul, masalah pokok saja. Makanya kami berpikir kalau kita jadikan satu pertemuan atau satu pertemuan dua hadis, itu nanti akan cepat sekali selesai dan akan banyak faedah yang tertinggal. Makanya kita buat berseri-seri agar setiap potongannya, setiap kalimat yang disampaikan oleh Nabi kita bisa urai panjang lebar, kemudian kita gali sedalam-dalamnya kandungannya. Karena tujuan dari belajar atau mengkaji hadis itu kan sebetulnya pada kandungannya, bukan kalimat yang diucap oleh Nabi dalam bahasa Arab yang kemudian kita urai satu persatu vokabulerisnya atau mufradatnya. Bapak bisa tengok syarah-syarah yang lain, apalagi kalau ngelihat Fathul Bari syarahnya Sahih Muslim, itu kadang Ibnu Hajar satu hadis itu bisa sampai 10 lembar loh beliau ngurai. Kemudian saya juga punya syarahnya Arba'in Nawawi ini yang disyarah oleh beberapa masyayikh dijadikan satu. Itu rata-rata beliau ketika mengurai minimal 2 lembar, ada yang 3 lembar, bahkan Syekh Utsaimin itu sampai ada satu hadis yang beliau urai 10 lembar. Ini kan ada banyak ilmu yang bisa kita gali dari beliau. Makanya kita buat berseri, berbagian-bagian agar kandungan hadis yang mulia ini benar-benar kita bisa ambil ilmu dan juga faedahnya. Nah, hadis keempat ini adalah hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Telah bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, beliau adalah orang yang jujur dan juga dibenarkan ucapannya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan penciptaannya, proses terbentuknya anak manusia itu 40 hari pertama berupa nutfah air mani, thumma yakunu 'alaqah, kemudian 40 hari kedua ya, atau usia kandungan 80 hari itu menjadi 'alaqah, segumpal darah, mislu dzalika thumma yakunu mudghah. Setelah itu kemudian segumpal daging yang kemudian oleh Allah dibungkus dengan tulang pada 40 yang ketiga atau 120 hari atau usia kandungan sekitar 4 bulan. Tsumma yursalu ilaihi malak. Nah, kita pembahasannya sampai sini kemarin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian tsumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa walladzi la ilaha illahu. Kita akan bahas pada bagian ini insyaallah. Ya. Ini terjemahannya, saya percepat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian yang lain adalah
Imam Abu Daud juga meriwayatkan hadis ini, Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya, kemudian Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya, kemudian ada Imam Al-Baihaqi, kemudian Imam Ahmad dan Imam di dalam Musnadnya, kemudian Imam Abu Daud dan juga Imam Ibnu Majah. Artinya kalau Bapak merujuk kepada kitab hadis yang kami sampaikan di slide itu, insya Allah hadis ini ketemu. Ya, hanya paling beda halaman saja karena setiap penerbit itu kan berbeda halamannya. Seperti itu. Kalau penerbit A seperti ini, kalau penerbit B seperti ini. Tapi pasti ada, tinggal dicari babnya, kemudian kita akan merujuk. Dan ketika kita merujuk pada kitab aslinya, kita akan menemukan sanad, mata rantai dari para sahabat, generasi sahabat sampai orang terakhir yang membukukan, entah itu Imam At-Tirmidzi atau Al-Baihaqi-nya, kemudian Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Adapun buku yang di tangan kita yaitu Arba'in, kenapa tidak disertakan sanad? Karena itu mukhtasar, sudah diringkas oleh Imam Nawawi. Karena kalau disertakan sanadnya ini akan memberatkan para tulabul ilmi, para penuntut ilmu. Ya. Pembahasan yang berikutnya adalah thumma yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruh. Maka kemudian setelah 40 hari yang ketiga atau usia kandungan itu 120 hari atau 4 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yang bertugas meniupkan ruh. Sebagaimana yang telah kita ketahui juga ada malaikat yang bertugas mencabut ruh. Siapa namanya Ustadz? Nama itu tidak penting, Pak. Kenapa? Karena ada banyak malaikat, jumlahnya ribuan, ratusan, mungkin bahkan jutaan yang kita tidak ketahui. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Allah menegaskan di dalam surah Al-Mudaththir bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mengetahui pasukan Allah, yaitu dari golongan para malaikat, illahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Yang wajib diimani karena Quran menyebut dan hadis juga menyebut itu hanya ada 10. Tapi selebihnya ada banyak. Ya, kita juga pernah mendengar hamalatul arsh, malaikat yang bertugas atau diberikan tugas oleh Allah membawa arshnya, membawa singgasananya Allah. Ada malaikat yang sejak diciptakan sampai hari ini diperintah untuk bertasbih dan beliau terus bertasbih. Tentunya kita juga pernah mendengar satu riwayat dari Imam Bukhari, ya, pada saat Nabi berdakwah di Taif. Kemudian beliau mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari penduduknya. Sampai kemudian beliau mengatakan ma yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana seorang kaum, sebuah kaum, umat itu bisa bahagia dan tenang sedangkan mereka telah melukai nabinya. Karena pada pelipis beliau itu keluar darah. Kemudian dengan kondisi setelah dilempari batu, kemudian diarak oleh penduduk Taif, dan ucapan beliau ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril dan juga satu malaikat lagi yang ternyata beliau adalah malaikat yang menjaga gunung di wilayah Taif. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata jumlah malaikat itu bukan hanya 10, tapi lebih banyak daripada itu semua. Nah, baik malaikat maut maupun malaikat yang ditugaskan untuk meniup ruh tidak akan pernah bergerak untuk melakukan tugasnya kecuali atas izin dan perintah Allah. Sehingga malaikat yang diberikan oleh Allah kewenangan untuk meniupkan ruh ini bukan serta-merta orang yang meninggal kemudian ruhnya ditiup lagi, balik lagi, kemudian hidup lagi. Enggak bisa begitu jamaah. Ya. Kalau di dunia kita, ya, sesuatu yang lambat bisa dipercepat dengan fulus. Tapi kalau malaikat itu tidak bisa diorder, malaikat itu enggak bisa diperintah. Kecuali Allah yang memerintahkan. Ketika malaikat itu turun, malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW, itu artinya dengan seizin Allah. Karena pernah dalam satu kesempatan itu malaikat Jibril sudah berjanji tapi enggak turun-turun, enggak datang-datang, atau Rasulullah mengharapkan kehadiran beliau. Jadi bukan Rasulullah pengen malaikat Jibril, malaikat Jibril datang dong, tiba-tiba unyuk begitu datang. Enggak. Ada prosedur yang harus dilalui. Hanya kita enggak pernah tahu. Karena Rasulullah pun pernah, ya, beberapa hari atau beberapa malam itu tidak didatangi oleh malaikat Jibril. Karena memang Allah belum mengizinkan beliau untuk turun. Ya. Malaikat pencabut nyawa dalam Islam biasanya disebut dengan malaikat maut, malakul mauti. Sedangkan malaikat Israel itu adalah satu nama yang kita temukan dari riwayat Israiliyat, riwayat Taurat maupun Injil.
yang kemasukan ya, riwayat ini sampai masuk ke dalam Islam. Bahkan nama ini dari sejak kita kecil mungkin SD itu lebih populer, Israel. Silakan dicari Pak. Kita tidak akan menemukan karena nama Israel ini diambil dari riwayat Israiliyat begitu. Kalau hanya soal penyebutan tidak masalah ya. Tapi ya Quran menyebutnya wajaa malakul mauti, dan datanglah malaikat maut. Dan ini ada satu riwayat yang cukup panjang yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Potongannya adalah beliau mengatakan ursila malakul mauti ila Musa. Malaikat maut Allah utus untuk mengambil ruhnya Nabi Musa. Falamma ja'ahu, ketika malaikat ini datang kepada Nabi Musa, sokahu faqafa'a ainahu. Kemudian oleh Nabi Musa alaihissalam dipukul dan kemudian dicolok matanya. Loh kok bisa Ustaz? Kan ini malaikat. Jamaah, terkadang malaikat itu datang kepada manusia tidak dalam bentuk aslinya. Kalau beliau datang dalam bentuk aslinya, hal ini tidak mungkin bisa dilakukan. Seolah cerita ini kok nggak masuk akal ya Ustaz? Ya karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, makanya saya percaya. Mungkin kalau perawinya bukan Imam Bukhari, kita setengah tidak percaya. Ini saya sebutkan takhrijnya karena perawi ini adalah Imam Bukhari, nomor hadis 1339, kemudian 3407 dan juga Imam Muslim meriwayatkan, dua-duanya meriwayatkan sekaligus. Faraja'a ila rabbih, kemudian malaikat ini kembali kepada Allah Azza wa Jalla, faqal, dan mengadu, arsaltani ila abdin la yuridul maut, ya Rabb, engkau utus seorang hamba engkau utus aku kepada seorang hamba yang belum mau meninggal. Faradallahu Azza wa Jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan matanya beliau. Tapi pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam meninggal karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti, tidak mungkin tidak. Ya, ini diceritakan ya. Salah satunya mimbab bahwa malaikat maut itu menyampaikan tugasnya, dan ini salah satu di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Musa karena beliau adalah seorang yang besar badannya dan juga tegas. Ibnu Abdi Asim ya memberikan ta'liq dalam As-Sunnah. Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Asma wa Sifat ya, hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama. Tapi cukuplah seorang Imam Bukhari saja meriwayatkan, selesai khilaf. Ya, perbedaan pendapat itu akan selesai karena beliau ketika menyampaikan atau meriwayatkan satu hadis itu sudah dengan pertimbangan secara ilmiah dan 2 rakaat salat sunnah yang beliau lakukan di depan Hijr Ismail ketika mengumpulkan Sahihul Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu di dalam kitab muqaddimahnya pernah bercerita, kunna inda Ishaq ibnu Rahawayhi. Kami, maksudnya adalah ahlul hadis yang sedang belajar kepada seorang syekh namanya Ishaq bin Rahawayh. Itu salah satu gurunya Imam Bukhari. Kunna inda Ishaq ibnu Rahawayh, faqal, kemudian guru kami memberikan nasihat, memberikan petuah. Lau jama'tum kitaban mukhtasaran sahihan fihi sahihan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hadis, ini ucapan Ishaq bin Rahawayh yang dibukukan oleh Imam Bukhari di dalam Muqaddimah Sahihul Bukhari. Seandainya ada salah satu di antara kalian itu mengumpulkan hadis yang isinya adalah mengenai perbuatan dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, isinya adalah hadis-hadis sahih. Maka kemudian Imam Bukhari mengatakan fawaqa'a fi qalbi fa akhadtu bi jam'iha. Lalu kemudian ucapan ini masuk ke dalam hatiku dan aku memulai, kata beliau, ya, dan aku memulai mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Maka jadilah Sahih Bukhari yang isinya itu sekitar 7.000 sekian hadis. Dan Bapak tahu, ya, tidaklah satu hadis yang beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari setelah melalui proses ilmiah meneliti perawinya satu persatu, beliau tidaklah memasukkan buku ini ke dalam kitab sahihnya kecuali melakukan 2 rakaat salat istikharah biar lebih mantap dan agar lebih tenang. 2 rakaat dikali 7.000 sekian, sudah kebayang berapa ribu rakaat yang beliau lakukan untuk kemudian jadi Sahihul Bukhari. Jadi sudah melalui proses yang cukup panjang. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi mengenai ruh.
Qulir ruhu min amri rabbi, katakan kepada mereka bahwa sesungguhnya perkara ruh itu hanya Allah saja yang tahu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil, dan tidaklah kalian diberikan oleh Allah ilmu kecuali hanya sedikit saja berkaitan dengan ruh tersebut. Ini ada di dalam surah Al-Isra ayat 85. Berkaitan dengan ruh, karena setiap yang hidup itu pasti memiliki ruh. Hewan punya ruh, manusia punya ruh, kemudian hattal malaikah, malaikat pun juga punya ruh, bangsa jin juga punya ruh. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya, yang ini menyebabkan adanya tanda-tanda kehidupan. Imam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan wa madhhabus sahabati wat tabi'in. Para sahabat dan generasi tabi'in lahum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti kebaikan mereka kemudian sepakat mengatakan annar ruh ainun qaimatun bi nafsiha, bahwa sesungguhnya ruh itu adalah materi yang berdiri sendiri. Tafarraqal badan, yang terpisah dari badan. Artinya ada badan, jism kita, ada ruh. Kemudian Allah gabungkan, dengan izin Allah terjadilah kehidupan. Ini salah satu di antara tanda kebesaran Allah itu pada ciptaannya yang bernama ruh. Wa tu'adzab wa laysat hiyal badan, ya. Dia juga mengalami nikmat, wa tan'am wa tu'adzab, dia mengalami kenikmatan, dia merasakan kesenangan, dia juga merasakan kesedihan ketika fisik tubuh orang ini yang menempatinya juga mendapatkan kesenangan. Laisat hiyal badan wala juz'un min ajzaihi. Dia bukan badan dan dia juga tidak menempati salah satu di bagian tubuh kita. Di tangan doang, enggak, di kaki doang juga tidak. Kemudian Imam Ahmad dan yang lainnya dari kalangan ulama Ahlus Sunnah, ya, beliau mengatakan tidak ada khilaf dari seorang pun dari kalangan salaf terdahulu mengenai hal tersebut, bahwa sesungguhnya ruh itu adalah sesuatu yang terpisah tapi kemudian digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya terjadilah kehidupan. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah melanjutkan lagi, wasawab annaha laysat murakkabah minal jawahiri al-fardah. Yang benar bahwa roh itu tidaklah tersusun dari beberapa materi yang terpisah-pisah kemudian tercampur. Wala minal madah wasurah, dan juga bukan termasuk dari jenis jasad yang tersaksikan. Walaisat min jinsil ajsami al-mumayyizat, ya. Juga tidak, tapi memiliki beberapa sifat yang umumnya dimiliki oleh makhluk. Dia naik, dia turun, ruh juga keluar dari badan. Ketika ruh itu keluar dari badan, maka kehidupan seseorang berakhir. Artinya ketika ruh ini sudah tidak ditemukan pada jasad, maka saat itulah kematian akan tiba. Nanti ada satu hadis panjang, mudah-mudahan waktunya keburu. Proses terjadinya keluarnya ruh itu, kita akan tahu bahwa ruh itu tidak seperti yang digambar-gambarkan di film anime atau kartun, hanya seperti kayak semacam awan seperti itu. Karena bangsa jin juga punya ruh, mereka juga tidak bisa melihat. Bangsa jin itu kita nggak bisa melihat, mereka punya ruh, mereka sendiri nggak bisa melihat ruhnya. Memang ajib ini yang Allah ciptakan yang berkaitan dengan ruh ini. Kemudian di mana ruh ini menempati dalam jasad atau tubuh kita? Maka oleh para ulama dijawab, ruh tidak menempati tempat khusus di dalam jasad, tapi ruh ini menjalar atau mengalir di seluruh jasad sebagaimana mengalir atau menjalarnya kehidupan. Jadi dia menyatu dengan tubuh, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, dia menempati setiap rongga daripada tubuh kita, daripada badan kita. Karena hidup itu diharuskan memang adanya ruh. Kalau ruh itu sudah tercabut, maka sudah tidak ada kehidupan. Ya. Kemudian ruh salah satu di antara makhluk Allah. Ruh bukan bagian dari zat ataupun sifat Allah. Jadi ciptaan Allah, bukan bagian dari diri Allah Azza wa Jalla, tapi makhluk yang Allah ciptakan. Ini perlu digarisbawahi, ya. Bukan bagian dari Allah, tapi syai'un makhlukun, sesuatu yang diciptakan dengan sendiri.
Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, wa ruhul adami mubtadi'atun bittifaqis salafil ummah. Ruh manusia adalah makhluk yang diciptakan, yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satunya ijma, ya, dari kalangan fuqaha, bahwa seluruh kaum muslimin itu telah sepakat bahwa ruh itu adalah makhluk. Ada beberapa dasar hukum dari ayat Al-Quran yang diketengahkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ada 12 dalil yang beliau sampaikan. Salah satunya adalah firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai'in, di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-16. Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu, apapun itu selain Allah, fahuwa makhluk, maka dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ruh ini bagian dari segala sesuatu, sehingga ruh ini menjadi salah satu di antara makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika hari kiamat nanti, hattal malaikah, sampai malaikat itu pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tersisa, seorang pun, hanya Allah saja. Ini menandakan kalau malaikat pun juga memiliki ruh. Hanya kita nggak pernah tahu wujudnya malaikat saja, kita nggak pernah tahu. Sesuatu yang Allah simpan, sesuatu yang Allah rahasiakan. Jadi kalau nanti dalam pertanyaan ada yang bertanya mengenai ruh ini lebih dalam, saya katakan wallahu a'lam, karena informasinya memang sangat sedikit. Ini pun kita cuil-cuil dalam karyanya Imam Ibnul Qayyim, judulnya Ar-Ruh. Itu kalau Bapak mau, bukunya sudah diterjemahkan. Ya, beliau nulis judul buku Ar-Ruh, berkaitan dengan ruh. Itu pun beliau tulis sesuai dengan fakta yang beliau dapatkan dari Al-Quran maupun hadis Nabi dan perkataan para ulama terdahulu. Seperti itu. Karena hakikat ruh ini adalah salah satu rahasia yang Allah Subhanahu wa ta'ala sembunyikan, dan hanya sedikit yang Allah sampaikan di dalam kitabnya. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah sempurnakan penciptaannya. Ini maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah meniupkan ke dalam manusia itu sebagian dari rohnya. Dan Allah juga, ini berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah juga pernah meniupkan ruh ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan ibunda Nabi Isa alaihissalam, yaitu Ibu Maryam, hamil. Maksudnya adalah bahwa idhofah di sini bukan berarti kepemilikan, ya, bahwa ruh itu dari rohnya Allah, tidak, tapi ruh makhluk yang Allah ciptakan secara tersendiri, kemudian ditiupkan kepada Nabi Adam, dan atas izin Allah setiap anak yang akan lahir di dalam rahim ibunya, ruh ini kemudian ditiupkan ke dalam janin yang sudah berusia 120 hari. Makanya kalau usia kehamilan itu sudah 120 hari, biasanya janin yang ada di perut itu bisa bergerak, entah nendang, entah guling-guling, dan sang ibu bisa merasakan, ya, gerakan-gerakan bayi. Tapi di awal-awal, di usia 3 bulan setengah, belum ada tanda-tanda seperti itu. Kenapa? Karena belum ditiupkan ruh, belum ada kehidupan, masih calon jabang bayi. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya sampai lahir. Bahkan terkadang sebelum ruh itu ditiupkan, terjadilah peristiwa dalam medis yang kemudian kita kenal dengan keguguran, sehingga ya janin itu meninggal, wafat sebelum waktunya dia lahir ke muka bumi. Kemudian bagian yang berikutnya dari hadis ini, setelah berkenaan dengan ruh tadi, hadis ini menunjukkan bahwa Allah telah mentakdirkan nasib manusia sejak di alam rahim. Tsumma yu'maru bi arba'i kalimat. Setelah ditiupkan ruh, ya, ini bersamaan. Jadi bersamaan dengan ditiupkan ruh, Allah tetapkan 4 hal pada calon jabang bayi ini. Dan kita semua Bapak Ibu sekalian termasuk yang Allah tetapkan 4 hal di dalam rahim seorang ibu pada saat kita berada di rahim ibu kita. 4 hal ini Allah tetapkan diambil dari ketetapan sebelumnya yang ada di dalam Lauh Mahfuz. Kenapa? Karena sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun lamanya, 50.000 tahun ukuran hari akhirat, Pak, ya. Ini kan ceritanya belum ada dunia. 1 hari 24 jam itu adalah hukum yang Allah tetapkan untuk dunia. Allah ilhamkan kepada para ilmuwan, orang-orang pinter, baik yang muslim maupun non muslim, mereka hitung perputaran bumi pada porosnya.
In one day, dalam satu hari itu berapa sih? Berapa ukuran yang kita sepakati? Berapa detik yang kita sepakati? Berapa jam yang kita sepakati? Keluarlah angka 24 jam dalam satu hari. Itu hitungan dunia kita berdasarkan kesepakatan para ulama, bukan para ulama, para ilmuwan, ahli geologika, ahli astronomika, yang mereka ini bisa menyimpulkan karena Allah memberikan ilham ilmu kepada mereka. Karena ilmu yang berkaitan dengan dunia itu Allah bagi, baik kepada muslim maupun non muslim. Tapi ini kan ceritanya 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Belum ada hitungan 24 jam. Dan perhitungan akhirat itu bukan 24 jam. Dimensinya sudah lain. Ketika dunia ini selesai dengan peristiwa kiamat, maka kemudian Allah dengan kekuasaannya ya mentakdirkan kebangkitan manusia di alam yang lain yang berbeda dengan alam dunia. Alam mahsyar, kemudian alam akhirat yang durasi satu harinya itu adalah 1000 tahun jika diukur dengan ukuran dunia kita. Nah, 50.000 tahun ketika semuanya masih kosong hanya seorang diri saja. Makanya ada pertanyaan dari seorang Arab Badui, Pak. Arab Badui itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Arab Badui itu mereka tinggal di daerah Desa Karyoso. Sudah Desa Karyoso paling ujung, datang ke Madinah. Pertanyaannya itu lugu tapi enggak terfikir. Ya, pertanyaan ini tidak terlintas di benak para sahabat. Sampai para sahabat ketika dia datang kemudian nanya melongo. Tapi gara-gara pertanyaan ini semua jadi jelas. Kita kan kemudian membayangkan bagaimana awal mula kehidupan jagat raya semesta ini. Kalau berdasarkan ilmuwan astronomi, ya sudah miliaran tahun yang lalu itu nggak kebayang buat kita. Miliaran, hello miliaran. Ini aja dari sejak 2020 sampai sekarang 2023 aja lama banget. Ini miliaran gitu. Terbentuk miliaran dengan izin Allah lewat satu peristiwa ya yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an yaitu ledakan. Maka Badui ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa kana Allahu?" Pertanyaannya lugu simpel, tapi pertanyaan ini syarat dengan akidah dan tauhid. Ya Rasul, bagaimana sih dulu permulaan alam ini? Duluan mana? Alam atau Allah? Sebelum semuanya ada. Kan kita bertanya, sebelum semuanya ada ini, jagat raya ini isinya apa? Dijawab oleh Nabi juga dengan bahasa simple. Karena yang nanya Yahudi. Nabi enggak menjawabnya secara ilmiah begini. Enggak, kalimatnya singkat Pak. Mudah diingat. Beliau mengatakan, Kanallahu walam yakun syai'an mawjudan qablahu. Yang pertama kali ada sebelum jagat raya ini ada, itu cuman Allah seorang diri. Tidak ada seorang pun, tidak ada apapun selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, kalau sendiri apa enggak bosan? Itu sifat makhluk, enggak boleh disematkan kepada Allah Sang Khalik. Hati-hati Pak ya. Enggak boleh kita sematkan. Semua yang ada di makhluk itu tidak bisa disematkan kepada Khalik. Makhluk itu dicipta oleh Allah dengan banyak kekurangan. Allah maha sempurna, tidak ada sedikit pun yang dilakukan oleh Allah itu sia-sia. Perbuatan Allah fi'lullah ini bagian dari tauhid, bagian dari akidah, ya, bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu dengan irodahnya, dengan kehendaknya, mulailah Allah Subhanahu wa taala belum diciptakan, ditulis dulu takdirnya. Makanya marotibul qadar itu ada 4. Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu Allah yang mencakup segalanya. Bersifat azali. Azali itu apa Ustadz? Ya'rifu kulla syai'in qabla wuku'ihi. Allah itu tahu segala macam hal sebelum hal itu terjadi. Sampai tahun 2045. Kita belum tentu masih hidup. Tapi Allah tahu peristiwa itu yang akan terjadi apa. Setelah ilmu itu, maka kemudian diturunkan ya kitabah, ditulis takdir itu. Apa yang ditulis dan seperti apa? Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasanah. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk hidup 50.000 tahun lamanya. Ukuran 50.000 tahunnya itu ukuran hari akhirat. Satu harinya sama dengan 1000 tahun. Monggo diketik sendiri di
HP-nya masing-masing. Kelak tulisannya nanti enggak jelas. Ya memang ini bukan sesuatu yang dilogika, diimani. Ya. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit. Sebelum malaikat ada, Pak. Sebelum surga dan neraka ada. Sebelum semuanya ada, Allah tulis dan Allah catat terlebih dahulu. Takhrijnya hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2653, At-Tirmidzi, Imam Ahmad, ya, dan lafadz ini adalah milik Imam Muslim. Kemudian masih riwayat Imam Muslim tapi dari Abdullah bin Mas'ud. Hadisnya mirip dengan ini dengan sedikit tambahan. Setelah Allah mentakdirkan takdir seluruh makhluk hidup, maka Allah berfirman kepada Al-Qalam. Faqala uktub. Allah berfirman kepada pena, tulislah. Dengan izin Allah pena ini bisa berbicara. Ayya Rabb wa ma aktub. Baik Rabb kami jalla jalaluh yang tidak ada kemuliaan melebihi kemuliaanmu, apa yang harus saya tulis? Allah berfirman, uktub kulla syai'in hatta taqumas saah. Tulis segala macam hal kejadian sampai hari kiamat per hari itu. Maka ditulislah takdir seluruh makhluk. Jangan kita bayangkan penanya itu tintanya habis kayak yang kita beli di toko-toko ATK gitu Pak ya. Ini pena terbuat dari cahaya. Ini sesuatu yang tidak bisa dinalar logika dengan akal kita. Makanya cara memahami hadis-hadis ini adalah dengan iman. Kalau itu adalah perbuatan Allah, kalau itu adalah mengenai kekuasaan Allah, amanna, kami beriman. Sudah selesai. Dari sini kita akan merasakan keagungan Allah, ya, bahwa Allah itu adalah ala kulli syai'in qadir. Atas segala hal itu adalah mampu. Maka ditulislah semuanya takdir kulla syai'in sampai hari kiamat. Sampai jatuhnya daun setiap hari itu berapa dari pohon itu dicatat. Berapa kadar air hujan yang jatuh di wilayah Cipondoh diketahui Allah. Bahkan kapan kutub utara dan selatan esnya itu mencair Allah tahu. Berapa tiap hari berkurangnya Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok kita ngumpet di bawah kolong? Allah tahu. Berangkat ke masjid pakai sendal jepit, pulang pakai sendal yang paling bagus, Allah tahu. Itu kotak infak yang ditaruh di pinggir-pinggir, ya kalau malam sepi dibobol, Allah pun tahu. DKM nggak tahu, DKM paling ngandalin CCTV, tapi Allah tahu. Nah ini menariknya hadis ini, makanya tidak saya selesaikan dalam satu pertemuan. Nanti di bagian akhir dari hadis ini ada potongan yang sangat bagus sekali. Ya, itu terkait dengan takdir seorang anak manusia. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah Allah mentakdirkan di dalam Lauh Mahfuz, maka kemudian yang ditulis di alam rahim itu adalah sesuatu yang diambil oleh malaikat dari Lauh Mahfuz. Kalau gitu malaikat sempat melihat dong catatan Lauh Mahfuz. Enggak jamaah. Itu hanya masalah teknis. Allah Maha mampu atas segalanya ya. Kalau kita boleh buat analogi, seorang presiden bisa nyuruh, mohon maaf, OB lewat apa? Email. Sekarang itu dimudahkan. Loh berarti Allah kirim email. Enggak usah dipikir Pak kayak gitu Pak. Ini hanya masalah teknis. Ya, Allah memerintahkan sesuatu kepada para malaikat. Makanya kalau kita terlalu dalam mikirkan ini, nanti kita stres. Poinnya bukan di situ. Poinnya ngapain kita mikir bagaimana cara malaikat ini ngambil ya di Lauh Mahfuz ya gimana ya. Sedangkan Lauh Mahfuz itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Apa dia ngintip-ngintip nanti kalau yang dilihat catatan fulan yang mau lahir misalkan namanya Muhammad Aji, terus diintip juga punyanya Pak Manto misalkan. Enggak jamaah. Itu kan cara berpikir kita sebagai seorang manusia. Malaikat itu nggak bisa dan nggak akan pernah melakukan hal-hal di luar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditetapkanlah oleh Allah 4 hal di alam rahim. Allah utus malaikat. Kenapa diutus malaikat? Allah itu raja. Allah punya pasukan. Allah dengan kemampuannya dan dengan izinnya kehendaknya bisa memerintah siapapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menulis rizkinya. Yang kedua amal perbuatannya. Kelak orang ini akan banyak melakukan kebaikan atau lebih banyak mabuk-mabukan. Kelak orang ini lebih banyak ibadahnya atau lebih banyak melakukan perbuatan dosa. Kemudian yang keempat, apakah nanti di akhirat dia akan menjadi orang yang bahagia dengan dimasukkan ke surga
atau sengsara dengan dihukum di neraka, semua ini sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama kita akan urai rizki. Sejauh apa dan seperti apa rizki yang Allah berikan? Jamaah yang dimuliakan Allah, rizki, definisi rizki itu bukan hanya materi yang kita dapatkan berupa pound sterling, dolar, peso, rupiah atau ringgit. Tidak. Salah kalau definisi rizki itu hanya terbatas pada materi. Kesehatan yang Allah berikan itu rezeki. Karena rezeki ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Jodoh yang Allah berikan itu rezeki. Anak yang diberikan itu rezeki. Loh, anak itu rezeki, Ustaz? Iya. Orang itu, Pak, mohon maaf. Kalau ada pasangan suami istri yang tak kunjung punya keturunan, ya, dan kemudian setelah periksa ke dokter, dokter mengatakan ada masalah pada rahimnya atau ada masalah pada spermanya, maka pembuahan itu dibantu oleh dokter, oleh medis dengan istilah yang kita kenal dengan bayi tabung. Bayi tabung itu mahal, Pak. Bayi tabung itu mahal, ratusan juta. Mungkin sampai menyentuh hampir M. Nah kita, Masya Allah, istri kita sehat, kandungannya sehat, anaknya lahir sehat. Itu kalau ditotal dirupiahkan, satu anak kita lahir, itu kalau kita total dengan rupiah, sama dengan kita mendapatkan 10 miliar lebih. Kalau seorang anak itu boleh kita hargai dengan angka. Tapi enggak, anak itu enggak bisa dihargai, nyawa itu enggak bisa dihargai dengan angka. Makanya orang yang diberikan oleh Allah karunia anak, walaupun makannya hanya sehari 2 kali saja, walaupun makannya hanya pakai nasi putih, pakai kecap kemudian kerupuk, sesungguhnya dia sedang mendapatkan rezeki Allah yang nilainya itu lebih dari 100 M. Cuman kalau kita melihatnya dari kacamata materi itu berupa uang, kita nggak akan sampai pada derajat syukur, Pak. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah pada rekening mana. Katanya rezeki, rekening saya nggak pernah nambah loh. Kesehatan juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi." Tidaklah hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha. Kecuali Allah sudah menanggung makanan dia, rezeki dia. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, ya. Allah itu mengetahui tempat berdiamnya binatang itu, ikan yang ada di dalam lautan yang paling dalam, Allah tahu dia delik ngumpet di mana. Wa mustaudaaha, dan di mana tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin, semua itu tercatat di dalam Lauh Mahfuz. Surat Hud ayat yang ke-6. Kemudian di dalam ayat lain, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqahallahu yarzuquha. Berapa banyak binatang yang mereka tidak bisa mencari rizkinya. Seekor sapi yang baru lahir, seekor ayam yang baru netes, dia belum bisa nyari rizki. Allah yang kasih rizki. Lewat siapa? Induknya. Lewat siapa? Lewat induknya. Seorang bayi yang baru lahir, dia gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa nangis-nangis. Tapi Allah kasih rizki, bahkan sejak di rahim loh, Pak. Bayi itu kan dapat nutrisi dari yang kita kenal dengan tali pusar itu. Ibunya makan apa? Anaknya dapat. Masya Allah, belum lahir, rizkinya sudah ditanggung sama Allah. Dari satu jalur saja, yang tali pusar ini tadi. Ketika dia lahir, rizkinya nambah. Jadi 2, karena ASI itu kan keluar dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian dia disusuin ibunya, dia dapat rezeki tumbuh besar. Kemudian dia baru bisa mencari rezeki sendiri. Wa huwas samiul alim, Allah itu zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabi memberikan penjelasan sallallahu alaihi wasallam mengenai rezeki ini dengan perumpamaan yang sangat mudah difahami. Dan setiap orang hendaknya dapat mengambil pelajaran darinya. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab, ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, ini adalah perumpamaan yang simpel yang Rasulullah SAW beritahukan. Jadi ini disampaikan oleh Nabi agar umatnya itu tidak takut mengenai rezeki. Karena yang hidup, Allah ciptakan mulut, itu pasti digunakan selain untuk berbicara, untuk makan.
Nggak mungkin orang hidup itu nggak dapat makan. Allah berfirman, Nabi bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah." Seandainya kalian itu pasrah total bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi la razaqtum kama yarzuqut thair. Maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana rizkinya binatang, burung. Taghdu himasan wa taruhu bitonan. Dia keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, dia pulang di sore hari perutnya sudah kenyang atau sudah penuh. Hatta bahkan hewan, burung pun dibimbing oleh Allah dan kemudian mendapatkan rizkinya, mendapatkan makanannya. Bahkan anak-anaknya pun juga Allah kasih rizkinya, burung-burung yang masih kecil. Ya, apalagi manusia yang Allah berikan akal, Allah berikan kelengkapan tangan, kaki dan segalanya, segala perangkat Allah berikan, tentunya mereka lebih mudah untuk mencari rezeki. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad. Kemudian Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini. Kemudian Ibnu Hibban juga meriwayatkan. Kemudian Imam Abdullah bin Mubarak, ini seorang ulama tabi'in, di dalam kitab Az-Zuhud. Ya, ini jaraknya dengan Nabi hanya 2 sanad saja, 2 perawi saja. Kemudian Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak juga meriwayatkan hadis ini. Ini namanya takhrij, Pak. Takhrij itu adalah satu hadis kemudian kita keluarkan. Hadis ini ada di dalam buku-buku induk mana saja sih? Nah, ini buku induknya hadis yang berkaitan dengan burung tadi. Al-Imam Al-Baghawi di dalam Syarhus Sunnah juga meriwayatkan. Ini kitab turas semua, kitab klasik semua. Abu Nuaim di dalam Hilyatul Aulia, ini juga bagus. Salah satu karya beliau, biografi ulama. Hilyatul Aulia ini sering saya ambil sebagai referensi ya. Kalau saya cerita mengenai para salaf dulu, entah ibadahnya atau baca Qur'annya, saya biasa ngambil dari ini, Hilyatul Aulia Abu Nuaim. Bisa di-download di Islam Web atau Waqfea seperti itu. Ya, bentuknya PDF. Murah meriah. Kalau beli jutaan. Dan belum tentu di Indonesia ada karena ini terbitan Timur Tengah. Imam At-Tirmidzi mengatakan derajat hadisnya adalah hasan sahih, ya. Kemudian Imam Al-Hakim juga menilai hadis ini adalah hadis sahih. Menurut Imam Al-Hakim dan Imam Adz-Dzahabi, hadis tadi adalah hadis sahih. Ini namanya takhrij dan ta'liq, diberikan catatan. Karena Imam Al-Hakim memberikan catatan, Adz-Dzahabi juga memberikan catatan. Hatta bahkan rezeki itu mengejar seseorang, seperti maut yang mengejarnya. Rezeki itu mengejar kita. Tapi dengan syarat kita harus ikhtiar. Nggak bisa duduk. Umar bin Khattab itu pernah gebuk seorang. Dia mengatakan, datang kepada Amir, wahai Amirul Mukminin, Allah berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan rezekimu sudah ditanggung oleh Allah di langit. Wa fis sama'i rizqukum, rizkimu itu sudah ditanggung oleh langit, yaitu Allah. Wa ma tu'adun. Berarti saya enggak perlu dong ngapa-ngapain, wong sudah ditanggung. Sini digebuk sama beliau. Innas sama'a. Beliau mengatakan, beliau juga pakai logika. Ayat orang ini berdalil dengan Quran tapi enggak tepat. Maka kemudian beliau panggil, nih, digebuk sama beliau, dikatakan innas sama'a la tumtiru dzahab wal fiddah. Benar, rezeki itu rezeki itu ditanggung sama Allah. Tapi langit itu enggak akan menurunkan hujan emas. Enggak ada hujan rupiah, enggak ada hujan dolar. Sana kerja. Sudah bekerja, baru kemudian hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Sana dagang. Cari apapun itu yang bisa menghasilkan uang dengan cara yang halal. Nah, hasilnya baru kita lepas, kita pasrahkan kepada Allah. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna rizqa la yatlubul 'abda kama yatlubu ajaluhu." Sesungguhnya rezeki itu akan mengejar seseorang sebagaimana kematian mengejarnya. Allahu Akbar. Rezeki akan ngejar kita, Pak. Kadang kita di rumah, tiba-tiba ada yang nelpon. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak. Saya mau nyari rumah, Pak. Bisa minta tolong enggak Bapak carikan? Oh iya, spesifiknya kayak apa? Seperti ini, Pak. Baik, nanti kalau dapat, Pak. Ya, nanti kalau dapat Bapak saya kasih fee. Qadarullah, dimudahkan sama Allah. Nyari prosesnya cuma 2 minggu, ketemu, cocok, langsung dibayar, deal. Beliau cuma duduk di rumah. Tapi kemudian ditelepon sama orang, transaksinya sampai 600 juta, beliau dapat fee 3 juta, 4 juta. La ilaha illallah.
Tapi kan sebelumnya beliau sudah ikhtiar dulu nge-share kan, sekarang dimudahkan Pak. Nge-share itu kan bentuk marketing, itu bentuk ikhtiar. Nge-share di sosial media, nge-share di mana begitu, di grup-grup di-share. Oh ternyata beliau ya suka nyari-nyarikan rumah. Ya nggak masalah kemudian dikasih fee. Beliau juga nyarinya juga pakai bensin juga, beli air minum juga. Ya tinggal kesepakatan bersama seperti apa. Tapi di sini yang menjadi catatan adalah bahkan ketika kita di rumah pun, dengan teknologi yang sekarang ini serba mutakhir, ya rezeki itu pun bisa didapatkan. Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya, ya, memiliki syawahid dari sahabat Jabir bin Abdillah. Jadi selain Abu Darda, Jabir juga meriwayatkan hadis ini. Kemudian Abu Nuaim juga meriwayatkan hadis ini di dalam Hilyatul Auliya. Hadis ini dihasankan oleh Imam Albani, derajatnya hasan menurut beliau di dalam As-Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah. Ini namanya ta'liq dan ini namanya ta'liq ya, catatan dari para ulama. Dihukumi seperti ini hadisnya dihukumi. Ini bukan ujuk-ujuk Pak, ada proses panjang sampai kemudian beliau bisa menyimpulkan derajatnya seperti ini hadisnya lewat proses ilmiah yang panjang. Cuman prosesnya nggak saya cantumkan di sini karena nanti kita terlalu panjang bahas masalah sanad. Cukup taklik seperti ini dan ada referensinya dan kemudian ada nomor hadisnya, bisa dirujuk ke dalam kitab aslinya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ini kalimat hadis bagus sekali, ayyuhan nas. Ingat khitabnya, hadis ini bukan hanya ditujukan kepada seorang muslim, tapi juga non muslim. Siapapun kalian, kalau kalian itu namanya manusia, mau beriman atau tidak, karena rezeki itu nggak Allah bedakan. Rezeki itu nggak Allah, yang muslim sini semuanya, wah yang muslim dapat Alphard semua, enggak. Allah nggak pernah menjanjikan seperti itu bagi seorang muslim, enggak. Tapi yang Allah janjikan akhirat, ya. Dunia Allah bagi rata, rezeki Allah bagi rata. Akhirat, no. Akhirat itu cuman muslim yang Allah berikan fasilitas yang wow, selainnya tidak. Karena syaratnya untuk mendapatkan akhirat itu harus beriman kepada Allah. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit thalab, dan perbaguslah kalian dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan, sesungguhnya seseorang itu lantamuta, tidak akan pernah wafat meninggalkan dunia ini hatta tastaufi rizqaha, sampai jatah rezekinya itu betul-betul Allah berikan sempurna. Sayangnya kita nggak pernah tahu jatah rezeki kita itu berapa. Kalau di total jatah rezeki kita di dalam catatan Lauh Mahfuz misalkan adalah 100 M, misalkan Mbak ya, ini angka saya buat contoh saja. Kemudian jatah umur dia itu tinggal 1 hari saja. Padahal rezekinya baru dia dapatkan 10 M. Maka di hari dia wafat, sebelum dia wafat, 90 M sisanya itu Allah berikan kontan cash. Tapi sorenya meninggal dunia. Ada kejadian, ada beberapa tahun yang lalu, 10 atau 15 tahun lalu di Semarang, kota kelahiran saya. Ada seorang tukang becak, profesi tukang becak, suka main togel. Togel tahu Pak ya? Dulu ada namanya judi togel, keluar angka sekian. Nah, dia pasang sekian, dapatnya 3 nomor Pak, TT namanya. Makin banyak nomornya, gede makin dapatnya. Bapak tahu dapatnya berapa Pak? 1 M, tahun itu Pak. Itu kan berarti sebelum saya ke Jakarta itu sekitar tahun 2000-an. 1 M. 1 M tahun 2000 gede banget Pak. Nah, rezeki itu Allah kasih walaupun dengan jalan yang haram. Dia mendapatkannya dengan jalan yang haram. Karena rezeki yang Allah beri itu rata. Yang dihisap oleh Allah itu caranya nanti. Cara Anda mendapatkan rezeki itu seperti apa? Karena toh orang yang mencari rezeki dengan cara yang haram tetap Allah kasih. Loh berarti Allah ridho dengan kemaksiatannya? Enggak begitu cara berpikirnya. Allah tidak pernah ridho dengan kemaksiatan, dengan kekufuran. Tapi kekufuran ini harus terjadi. Seperti contoh, apakah Allah ridho orang yang tidak beriman? Allah enggak ridho. Tapi ini terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Tapi Allah tidak ridho. Musibah yang terjadi pada seorang muslim, Allah enggak ridho. Gempa dan yang lain. Tapi itu harus terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ada takdir yang terjadi atas kehendak Allah. Tapi Allah enggak ridho. Wala yardha li ibadihil kufr.
Allah berfirman, dan Allah tidak pernah meridhoi kekufuran pada hambanya. Tapi terjadi. Karena apa? Karena iman itu adalah pilihan, Pak. Kalau semuanya sama Allah dikasih hidayah semua dari ujung timur ke ujung barat. Lah terus di mana letak ujian? Nilai ujian di mana? Kalau semua orang Quraisy pada masa Nabi itu 100% masuk Islam, kita nggak akan tahu orang-orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya. Maka beliau setelah mendapatkan uang 1 M ini dari judi togelnya, senangnya luar biasa, bunga. Saking senangnya berlebihan kena serangan jantung. Meninggal habis itu. Tapi poinnya di sini adalah Allah memberikan rizkinya sebelum kematian itu datang. Sayangnya ditutup dengan judi. Ini dia. Makanya ini pilihan. Nah, ini ada nanti di akhir hadis. Makanya hadis ini bagus sekali. Kalau hanya saya sampaikan satu pertemuan, sayang banget, Pak. Ini aja yang harusnya satu pertemuan selesai mungkin nggak selesai karena masih ada sekitar 30 slide. Kita baru di slide 29. Karena ini bagus kandungannya. Sayang kalau kita lewatkan begitu saja. Ya saya baca artinya kemudian saya terjemahkan. Ini kita kembangkan satu hadis itu agar masuk dalam kehidupan kita. Bahwa kita yang sedang berupaya untuk meniti karir atau sedang ngerintis usaha, jalan, Pak. Jangan dipikirkan nanti hasil. Hasil itu sudah ditentukan oleh Allah. Tugas kita itu cuma ikhtiar, cari modal, mulai usaha, sudah. Dengan segala macam perangkat yang kita punya, kita marketingkan. Allah nanti yang akan menggerakkan hati orang-orang itu. Sebetulnya biasa saja produknya, di tempat lain ada. Tapi kenapa harus beli sama fulan? Allah yang menggerakkan hatinya untuk beli. Dari sekian banyak penjual ikan di pasar, ada 5. Semuanya dapat bagian kok. Ini juga dibeli, ini juga dibeli, ini juga dibeli. Cuman memang keuntungan beda-beda satu orang setiap harinya. Ini yang membedakan nanti ya. Kemudian hatta tastaufi rizqaha wa in abta'a anha. Kalaulah rezeki yang kita cari itu susah dapatnya, telat mulu gajinya misalkan, ya Allah dagang cuma dapat sekian, nggak banyak, dapatnya cuma segini, cukup nggak ya? Pikiran-pikiran seperti ini itu sering menggelayut di kepala kita, apalagi kita sudah punya tanggungan anak istri, gimana ya? Kemudian di kegabutannya, di waktu-waktu kegabutannya dan ketidakjelasan seperti itu, qadarullah, diuji sama Allah. Ada motor di depan rumah terparkir dalam keadaan kuncinya nempel dan kemudian pemiliknya lupa nggak ngambil. Nah, ujian datang. Setan bermain di situ. Setan tahu kalau orang ini lagi susah ekonominya. Makanya perintah Nabi, apabila rezeki itu seret, fattakullah, disandarkan lagi, takutlah kalian kepada Allah, enggak usah macam-macam. Wa ajmilu fit talab, carilah rezeki dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Khudhu ma halla, ambil yang halal, wada'u ma harama, tinggalkan yang haram. Kadang kondisi-kondisi seperti itu muncul, Pak. Ambil enggak ya? Kalau enggak diambil, anak saya mau masuk sekolah, gimana ceritanya? Akhirnya kemudian atas bisikan setan, wis enggak apa-apa, sekali ini dulang, setelah itu saya bertobat. Diambillah itu motor. Wah, udah takut itu. Akhirnya kejual, karena bodong enggak ada SIM STNK, dijual di pasar gelap, lakunya cuma 3 juta, 4 juta. Ya lumayan buat masukin sekolah. Sekali. Apakah selesai? Injekan orang. Dia akan cari celah lain, dia akan cari ya biar orang ini kemudian mengulang untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya. Dari yang awalnya coba-coba kemudian keterusan. Apakah zina yang dilakukan oleh seseorang itu cuma sekali saja, Pak? Tidak. Itu adalah sesuatu yang terakumulasi. Awalnya kenal, ketemuan, chat-chatan, pegangan tangan. Parahnya dua-duanya sudah berkeluarga. Naudzubillah. Ketemuan, jalan bareng, sampai goalnya terjadi perbuatan
zina, dipermainkan oleh syaitan. Allah tahu, Rasulullah lewat wahyu juga tahu, kalau pada pintu rezeki itu akan banyak sekali celah untuk seseorang itu mendapatkan rezeki dengan cara yang tidak benar. Makanya diingatkan dalam hadis Ibnu Majah, Ibnu Hibban ini dari Jabir radhiyallahu anhu, fattakullah, kalau rezekinya itu seret atau susah, bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara mencarinya, ya. Ambillah yang halal dan kemudian tinggalkan yang haram. Nah, di sini sudah ditahqiq oleh Imam Al-Hakim, disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam Al-Ahadits As-Shahihah. Kemudian Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah beliau mengatakan thalabul halal wan nafaqah 'alal iyal babun 'adzimun la ya'diluhu syai'un min a'malil bir. Masyaallah. Bagi mereka para pencari nafkah untuk keluarganya, bagi mereka kepala keluarga yang saat ini sedang banting tulang, sedang berusaha agar anak dan istrinya itu tidak minta-minta, mereka mendapatkan asupan yang halal, ini adalah kabar gembira buat mereka. Mencari rezeki yang halal, kemudian didapatkan walaupun sedikit tapi berkah, diberikan kepada anak dan istri untuk nafkah. Babun 'adzimun, merupakan suatu perkara yang agung di hadapan Allah. La ya'diluhu syai'un min a'malil bir, yang tidak bisa ditandingi oleh kebaikan manapun. Semua yang Bapak lakukan, para pencari nafkah lakukan untuk anak dan istrinya, mencari nawaitunya, mencari yang halal, semuanya dihitung kebaikan. Bahkan sampai peluh yang menetes, peluh itu keringat. Capeknya jenengan di tengah jalan karena nyari orderan, kebetulan profesinya adalah driver online, melipir di jalan sampai ketiduran karena lelah, itu semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pahala kebaikan. Ini disebutkan di dalam Al-Imanul Awsat. Bahkan nafkah untuk diri sendiri pun dihitung sebagai pahala sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, idza anfaqal muslimu nafaqatan ala alihi, apabila seorang muslim itu mencari nafkah, kemudian nafkah itu diberikan untuk keluarganya, wa huwa yahtasibuha, dan dia mengharap pahala dari itu, maka nafkah ini dihitung oleh Allah sebagai pahala sedekah. Kita nafkahin wajib tapi dihitung oleh Allah sedekah. Berarti tiap hari kita sedekah untuk istri dan anak kita. Iya. Kalau ada kelebihan baru dititipkan ke yang lain, fakir, miskin, yatim, kemudian untuk masjid dan untuk keperluan yang lainnya. Di dalam riwayat lain disebutkan anfaqta fahuwa laka shadaqah hatta luqmata fi imra'atika. Apa yang engkau nafkahkan, ma anfaqta, apa yang engkau nafkahkan untuk anak dan istrimu, maka itu dihitung sedekah. Sampai makanan yang engkau suapkan di mulut istrimu, satu suap, itu dihitung oleh Allah sebagai pahala sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan walasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah, dan tidaklah engkau menafkahkan penghasilan yang engkau dapatkan dari hasil kerbamu, yang engkau mencarinya, mencari rezeki itu karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ujirta biha, maka itu akan menjadi pahala kebaikan untuk kita. Hatta luqmah, bahkan kalau makanan itu sampai Nabi itu mengatakan, kalaupun dalam sehari itu Pak, kita cuma bisa dapat 1 sendok saja nasi uduk dari nafkah yang kita dapatkan setelah bekerja berjam-jam, kemudian kita kasih ke istri kita 1 suapan, itu dihitung oleh Allah sebagai sedekah. Karena Allah nggak ngelihat berapa banyak nafkah yang kita berikan kepada mereka. Lah mampunya segitu, dan yang Allah kasih cuma segitu. Dia bersyukur, ya, kemudian dia berikan untuk istrinya, maka ini dihitung sebagai sedekah. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Kemudian dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, beliau mengatakan bahwa Nabi bersabda, ma'at amta nafsaka, kita kerja dapat gaji untuk kita dihitung sedekah, padahal untuk kebutuhan kita. Karena Islam itu anti meminta-minta, nggak boleh minta-minta, ya. Di jalan mohon maaf sampai
Ini sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang menjatuhkan harga diri kita. Lebih baik kita bekerja dengan apapun yang kita mampu, kemudian kita dapat untuk diri kita, maka dihitung sedekah. Wa ma'at amta waladaka. Nafkah yang kita berikan untuk anak kita, fahuwalaka sedekah, dihitung sedekah. Wa ma'at amta zaujataka. Nafkah yang kita berikan untuk istri kita, dihitung sedekah. Dan untuk ART yang kita punya karena mereka juga ikut makan itu juga dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sudah ditahqiq, ini namanya ta'liq catatan dari Syekh Syu'aib Al-Arnaud, ini juga seorang ahli hadis mutaakhir, pentahqiq hadis. Ya, beliau mengatakan bahwa derajat hadis ini adalah hasan. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Ummu Salamah istri Nabi SAW, beliau bersabda, man anfaqa ala ibnataini, barang siapa yang menafkahkan, dia punya 2 anak perempuan atau 2 saudari perempuan, kemudian dia cari nafkah, dia berikan hasilnya untuk keduanya, au dzawatai qarabah, atau dia bekerja kemudian hasilnya untuk orang tuanya atau kerabat yang lainnya, yahtasibun nafaqah alaihima, dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas nafkah yang diberikan kepada kedua anaknya atau kedua saudarinya atau kerabatnya yang lain, maka kanata lahu sitron minan nar, maka rezeki ini sudah cukup menghalangi dia dari api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad ini dhaif. Ini saya jelaskan sebentar. Ya. Hadis ini sudah ditahqiq oleh beliau. Beliau mengatakan sanadnya lemah, padahal pada satu hadis itu ada sanad, ada matan. Ya. Maka saya pernah mendapatkan kaidah dari dosen saya, Dr. Muhammad Al-Ajuz. Beliau mengatakan la yalzam dha'fus sanadi dha'ful matan. Tidak mesti hadis yang sanadnya itu lemah, kandungannya juga lemah. Kalau kita lihat hadis-hadis sebelum ini, Pak, itu kan rata-rata Abu Dawud, At-Tirmidzi, Bukhari dan yang lain. Maka sanad hadis ini lemah, iya, karena ada perawi, karena sanad itu terkait dengan perawi. Mungkin perawinya itu majhul, tidak diketahui atau yang lain. Tapi kandungannya kan tidak menyelisih hadis-hadis sebelumnya, bahwa mereka yang mencari nafkah kemudian diberikan kepada anak dan istrinya, itu akan dihitung oleh Allah sebagai sedekah. Begitu. Jadi karena ini berkait dengan fadhail, berkait dengan keutamaan dan dikuatkan oleh riwayat-riwayat sebelumnya, maka masih bisa diamalkan walaupun dihukumi oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud dengan lemah. Bisa jadi ulama yang lain menghukuminya hasan derajatnya misalkan, atau dikuatkan karena banyak jalurnya. Ini paling tidak hasan ini derajatnya li ghairihi, karena tadi riwayat-riwayat sebelumnya juga menguatkan berkaitan dengan hadis di atas. Ya. Ini kemudian kaidah dalam menafkahi, di sini disebutkan ibda binafsika. Kalau engkau dapat rezeki, mulailah dari dirimu untuk keperluanmu. Kalau ada sisa untuk keluargamu, kalau dia sudah menikah. Fa in fadhala an ahlika, kalau masih nyisa, maka liqarabatika, untuk kerabat termasuk orang tua. Jadi orang tua itu dinafkahi ketika ada kelebihan. Tapi khusus anak laki-laki, dia wajib menafkahi orang tuanya ketika ayahnya sudah berpulang. Ibunya menjadi tanggungan dirinya. Fa in fadhala'a, maka jika ada kelebihan, maka kerabat lain yang lebih jauh dan begitu seterusnya. Termasuk kanan dan kiri rumahnya. Jadi ada tetangganya yang kekurangan, untuk fakir, miskin, untuk yatim, untuk masjid. Kalau ada kelebihan dari kebutuhan yang dia keluarkan di setiap bulannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan dalam satu kondisi bekerja mencari nafkah yang halal, pahalanya setara dengan jihad fi sabilillah. Mohon izin untuk menyelesaikan hadis ini dulu karena ini adalah poin yang penting, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Awsat, nomor hadis 4214 dari Abu Hurairah. Beliau berkata, ketika kami sedang duduk bersama Nabi, tiba-tiba seorang pemuda keluar dari arah bukit membawa kayu bakar, ngangkuti kayu bakar. Kemudian para sahabat mengatakan, kok anak ini kok keluar kerjanya kayak begitu doang? Seandainya tenaganya ini untuk jihad fisabilillah, ini luar biasa, sayang masih muda ngangkutin kayu. Rasulullah melihat dan mendengar kejadian itu, kemudian beliau mengatakan, wa ma fi sabilillahi illa kutil. Menurut kalian yang termasuk fisabilillah itu hanya mereka yang berperang saja kemudian terbunuh? Enggak.
Jadi Nabi mengingkari statement para sahabat. Kalau seperti itu, ya kalian mempersempit sesuatu yang luas. Man sa'ala walidayhi fa fisabilillah. Seorang anak yang bekerja, kemudian hasilnya dia berikan untuk ayah dan bundanya. Kebetulan belum menikah, bapaknya dikasih ini bu, buat masak, buat masak, buat masak. Maka dia fisabilillah. Wa man sa'ala iyalihi fa fisabilillah. Seorang suami yang bekerja untuk nafkah anak dan istrinya, maka dia dihitung fisabilillah. Proses kerjanya dihitung fisabilillah. Wa man sa'a mukatsiran, baru ini. Dan siapapun yang mencari nafkah, mencari rezeki untuk bermegah-megah, untuk biar sok-sokan, nih gelang saya nih dari sini sampai sini misalkan. Handphone, bukan cuma satu, handphonenya 5. Ya. 5 itu iPhone 14 semua. Wah. Untuk bermegah-megah, maka dia berada di jalannya syaitan. Na'udzubillah. Ya. Kemudian dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "In kana kharaja yas'a ala walidihi sigharan." Kalau dia bekerja untuk menghidupi anaknya yang masih bayi kecil, maka dia bisa pilihlah. Kemudian beliau lanjutkan, "Wa in kana kharaja yas'a ala abawayhi." Atau dia kerja untuk menafkahi dua orang tuanya, bapak dan ibunya yang sudah sepuh, enggak bisa lagi bekerja, dibelikan beras, dibelikan ini itu, maka dia fisabilillah. Kemudian wa in kana kharaja yas'a ala nafsi, bahkan kalau dia kerja hanya untuk dirinya agar dia tidak minta-minta, punya sifat iffah, kehormatan, tidak minta-minta, maka dia juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an mufakharah, baru kalau dia keluar mencari nafkah, dapat duit banyak, dapat rezeki banyak, tujuannya biar pengen riak dan sok-sokan di depan orang, maka dia berada di jalannya syaitan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ini bagian pertama dari 4 hal yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kesimpulannya adalah Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah, kita dalam posisi mencari nafkah yang halal. Jalan kita sudah benar, tujuan kita untuk mereka juga mulia, anak dan istri kita, dan itu dihitung oleh Allah fi sabilillah. Maka jangan kita rusak apa yang sudah Allah sematkan pada diri kita ini dengan penghasilan yang tidak baik, karena itu hanya akan mencabut keberkahan. Sedikit tapi barokah, anaknya nurut, kemudian istrinya juga taat, ibadahnya lancar, jauh lebih baik daripada melimpah tapi kemudian terjadi prahara rumah tangga. Hampir tiap hari piring terbang, piang, piang, piang. Yang istri curiga suaminya selingkuh, punya simpenan lah. Kenapa? Karena rekeningnya cukup gede. Yang suami juga sama, istrinya sering pulang malam, sering dugem, ya, sering nongkrong-nongkrong di tempat-tempat yang ada jedak-jeduknya, yang ada musik-musiknya yang kencang di diskotek. Akhirnya rumah ini seperti neraka. Rumah yang ditempati yang harusnya baiti jannati, menjadi tempat berlabuh kita dari lelah kita sehari-hari mencari nafkah, justru akan berubah menjadi baiti nari. Rumahku adalah neraka, saya tidak betah di rumah. Dan hingga pada titik tertentu, baik laki-lakinya, suaminya maupun istrinya kemudian terucap, andai dulu saya tidak menikah dengan dia, andai dulu saya tidak menerima pinangannya, andai dulu saya tidak pernah bertemu dengan dirinya, maka kehidupan seperti ini tidak akan pernah saya dapatkan. Jamaah, berandai-andai itu hanya akan mendatangkan syaitan, bisikan syaitan. Enggak perlu kita berandai-andai, karena itu sudah terjadi, tinggal dihadapi dan kemudian diselesaikan. Solusinya adalah dua keluarga ini sedang jauh dari Allah, dua suami istri ini sedang jauh dari Allah dan sedang jauh dari masjid. Kalau dia enggak kembali kepada Allah, mustahil masalah itu akan bisa diselesaikan. Maka kuncinya adalah pada yang halal, karena kalau kita memberikan yang halal kepada anak dan istri kita, mereka pun akan lebih mudah diajak kepada ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ya, waktunya sampai lewat 6:30 karena subuhnya tadi juga agak mundur jam 5-an seperti itu, sehingga mempengaruhi dari waktu kajian kita. Baik, sampai di sini silakan ada yang ditanyakan, kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa